بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى في دينه من العلماء الأعلام وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ضال في هلك الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على عدل منكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang tak bisa ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian sabar taat. Dan juga yang ulun hormati para hadirin jamaah majlis ta'lim al-anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat bahwa dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita, sehingga dapatlah kita berhadir pada malam yang berbahagia. Pada malam berbahagia ini untuk kita bersama-sama memperingati haul daripada pewarisnya para nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah pewarisnya para nabi. Dan ulama yang kita hauli pada malam ini adalah al-alimul allamah Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan Bangil Al-Banjari. Para hadirin, sebelumnya ulun minta ampun, minta maaf wabil khusus kepada murid-murid daripada almarhum yang kita hauli, yang tadi sudah dikatakan tadi bahwa malam ini banyak berhadir daripada murid-murid almarhum. Seharusnya yang menceritakan mengenai haul ini adalah murid-murid sidin, ya kan? Karena langsung mendapat belajar langsung dengan almarhum. Ada ulun ini jauh benar, ya kan? Jauh benar. Waktu sidin meninggal, ulun masih kelas 1 aliyah di sekolah di Darussalam. Jadi kan sempat belajar lawan sidin. Jadi ini aturnya salah nih belum ini nih. Salah ceramah. Tapi alhamdulillah ulun bisa bersalaman lawan sidin. Di antaranya sewaktu sidin datang ke Martapura mengawinkan anak sidin guru Kashful Anwar dengan anak guru Sya'rani Arif. Nah, waktu itu ulun, ya kan, masih karanak tapi rancak ulun bersalaman lawan sidin. Dan waktu sidin pulang pun ke Bangil, ulun umpat mengantar ke airport dulu Samsudin. Dan pernah juga ulun sewaktu kelas 5 SD ulun tuh mampir ke Bangil, ya kan, beelang ke rumah sidin kayak itu tak. Jadi ada juga melihat muhasidin tuh ada juga. Nah, panjang sedikit, mudah-mudahan ada dapat nazar daripada sidin. Nah, para hadirin, almarhum Tuan Guru Kiai Syarwani Abdan Bangil ini, beliau dilahirkan di Kampung Melayu, Kampung Ulun. Ya kan? Di Kampung Ulun. Dan alhamdulillah Ulun ini di Kampung Sidin. Bukan hanya di Kampung Melayu, dan ulun sapembakal lawan sidin. Bukan hanya sepembakal lawan sidin, ulun ini satu RT lawan sidin. Bukan hanya satu RT, ulun ini satu langgar lawan sidin. Jadi walaupun kada tetamu nih, cuma
Ya ada juga sedikit anu napanya tanaranya lah. Gitu tah ya kan. Nah, almarhum Tuan Guru Kiai Syarwani Abdan Bangil ini, Abah Sidin bernama Haji Abdan, orang Taluk Selong. Orang Taluk Selong, seberangnya Kampung Melayu. Sedangkan Ibu Sidin ngarannya orang kampung di Wadahulun menyebut tuh Haji Olek. Orang kampung ulun ya kan, sekalipun ulun kada menamuni, tapi ulun menamuni urang-urang yang berdapat lawan Haji Olek. Jadi Umma Sidin ngarannya Haji Olek. Orang kampung seperti menyebutnya kayak itu tah, Haji Olek. Tetapi nama Sidin aslinya adalah Halimatus Sa'diyah. Kenapa jadi Sidin itu disebut Haji Olek? Karena memang Sidin itu cantik bener. Nah itu makanya Guru Bangil itu cantik cerita cantiknya. Makanya Guru Bangil itu orangnya ganteng. Tahu lah pembacaan yang sekampung lawan Sidin itulah. Ya kan? Sidin itu orangnya lagi ganteng benar Sidin Guru Bangil itu. Kenapa? Memang Mama Sidin aja sampai digelari orang Haji Olek, dan Abah Sidin pun orang yang cakep ganteng Sidin itu. Haji Olek ini ya kan, nama Sidin dari aslinya adalah Halimatus Sa'diyah. Abahnya Haji Halimatus Sa'diyah ini ngaran Sidin Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani ini lawan kai ulun bading sanak kayak itu tah. Ya kan? Lawan kai ulun bading sanak. Kayak itu tah. Jadi bakal warga tah. Mbak dikuya ya campur bakal warga. Sudah alim ada. Sembarang ya kan? Pon waktu pulang ya itu tah. Ya kan? Pon iyalah. Nah gitu tah. Jadi Haji Abdul Ghani lawan kai ulun ngamsin Haji Sunusi itu bading sanak. Berarti Abah ulun lawan Haji Olek sepupu sekali. Ulun lawan guru berarti sepupu 2 kali gitu tah. Gitu tah. Nah, para hadirin, memang Guru Bangil ini dari semenjak masih kecil sudah memang terlihat tanda-tanda bahwa Sidin ini memang bakal jadi orang besar. Dan Sidin dari semenjak dari kecil orang sudah tahu bahwa Sidin orang cerdas, orang bagus, akhlak Sidin, dan memang Sidin orang cerdas dikenal di kampung itu. Ya, orang cerdas. Makanya dan lagi selain Sidin ini orang nih turunan orang hebat, ya kan? Dan orang cerdas lagi, Sidin itu tinggal di lingkungan orang-orang hebat di zaman itu. Di Langgar Ulun itu, tapi yang dulu. Bukan aku ini lah. Di zaman itu di Langgar Ulun tuh memang zaman itu tak kumpul orang hebat-hebat. Ya kan? Di antaranya orang yang di atas daripada Sidin yaitu Syekh Abdullah Al-Khatib. Ya kan, ini kainnya guru sya'ra Niarif. Itu di Langgar itu juga. Ya kan? Dan lagi guru Sidin yaitu ya kan, dan Marina Sidin yaitu Tuan Guru Kiai Haji Kashful Anwar. Itu zaman itu juga. Ya kan, dan ditambah lagi di zaman itu ada Sidin yaitu guru Syarwani dan lagi di zaman itu satu rating non Sidin yaitu Kiai Syarwani Alif. Selanggarnya ini. Selanggar satu langgar. Dan lagi zaman itu lagi satu rating non Sidin yaitu Kiai Seman, abahnya Guru Anang Jazu, di Langgar itu juga. Dan lagi diantaranya lagi ya kan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Marzuki, kayaknya Guru Munawir atau Guru Munawwar, itu ratingnya itu juga. Jadi memang di zaman itu di Langgar Ulun itu zaman keemasan gitu lah. Ini lingkungan mempengaruhi juga. Amun terbelujur lingkungan orang sugihan juga dalam lainnya. Karena memang lingkungan ini berperan benar. Terbelujur waktu itu lingkungan orang-orang hebat. Ya kan? Nah, maka karena itu Guru Kashful Anwar ketika ini kan berceramah, ini cuma nakit karena ini lah. Biar ya seadanya lah. Ya kan? Jadi makanya waktu itu Al-Mukarram Kiai Guru Kashful Anwar ketika Sidin mau berangkat pergi haji membawa keluarga Sidin, ya kan, Sidin membawai ini Kiai Syarwani Abdan di bawah Sidin. Karena Sidin melihat nih, ini orang cerdasnya mengaji itu syaratnya pintar itu paling utama.
Ya kan? Itu syarat pengajian yang mutlak itu. Mutlak alim itu apa? Pintar. Amunnya bungul ngalih belajari. Ada bagian. Ya kan? Mbah yudriku zaki binadharin wahid ma la yudrikuhul ghabi bi alfi syahid ya usul fiqh. Orang pintar kalau dilajari cukup dikasih satu contohnya paham sudah. Tapi kalau orang bungul dilajari 1000 ya tak kurang aja lagi bisa. Ya kan? Yudriku zaki binadharin wahid ma la yudrikuhul ghabi bi alfi syahid. Ya kan? Nah, maka diajak sidin ini tuan guru Kiai Syarwani Abdan Bangil. Dan lagi Kiai Syarwani Abdan Bangil ini selain sini orang cerdas, kakak Abah Sidin memang orang yang termasuk orang mampu, orang yang pedagang besar juga sini tak. Jadi ya pada kau juga sih pintar aja mengininya apa? Nya mau, pang anak sekolah SPP-nya ada bayar. Ada kawa. Ya kan? Dan Sidin lagi mengajak keponakan Sidin yang lain yaitu Kiai Syarwani Arif. Kiai Syarwani Arif dan Kiai Syarwani Abdan Bangil ini jin bersepupu dua. Cuman sewaktu kecilnya ada perbedaan sedikit. Kalau guru Bangil, ini ujar dipanggil ujar lah, ujar orang yang di kampung-kampung ulun lah, ya kan? Kalau guru Bangil ini memang mulai lagi halus tuh sudah kelihatan cerdasnya tuh memang sudah biasa kan cerdas itu. Tapi kalau Kiai Syarwani Arif waktu lagi halus kan anak itu masih belum kelihatan lagi kepintarannya ya. Masih belum sekolah gitu, kadang-kadang sekolah, kadang-kadang kada aja. Ya kan? Biar sekolah juga tak sampai kalau sempolan kata kamu nih. Pakai kadang-kadang sempolan diulah apa nih. Jadi Datu Arif bari yang ngaran batate rumah lang guru Kasyful Anwar. Nang ya Datu Arif tah. Anakku sekolah juga kah? Yang sekolah kok nantinya. Nah, itu guru Syarani gitu bahari jar. Ya kan bahari. Cuman bahari ada suatu masalah di kampung yang rami yang jadi bikin daur di kampung tuh. Di antara letting-lettingannya. Letting yang tadi lupa kesakan yang jago-jago tadi. Bahari ada terjadi suatu masalah agama. Rami daur bahari. Nah itu dua-duanya ini yang daurnya itu salah satu di antara yang tadi dan guru Syarani di kios yang baannya nih. Nah itu dua-duanya dikiau oleh guru Kasyful Anwar. Ujar Sidin kayaknya si kong sanang gitu lah. Nah, iya kan nyawa artinya ya kan nyawa anu Syarani ini artinya mbak apa alasan nyawa jadi madakan kayak ini jadi ujar guru yang salah satu yang tadi alasan guru karena ini gitu telah ini iya juga Kasyful Anwar bujur ya gitu aja nyawapang nang ya lampu menyambat guru Syarani nyawapang apa alasan nyawa aja itu guru Syarani mengeluarkan alasan yang menyebabkan guru Kasyful Anwar bingung bahari aja hah? Engkau itu kenang artinya nyawa memaham sampai ke dalam-dalam kayak itu kak lalu guru Kasyful Anwar melihat guru Kasyful ini berlian belum bergosok bener aja nih ini warna putih di sini nih cuman masih bakulit lagi di sini nih nah maka guru Kasyful Anwar membawai kayak kan ke Abah Sidin yaitu Haji Arif untuk anak ini aku bawa maukah izin ke Makkah maka diikut sertakanlah Kiai Syarwani Arif. Tapi kalau dari segi umur tatuha guru Syarani daripada guru Syarwani. Nah, begitu ya kan? Kiai Syarwani Abdan Bangil ketika tulak ke Makkah ini memang sudah bersanggu bahasa kitanya tuh. Ilmu itu memang sudah apa tuh? Sudah bersanggu banyak sudah. Guru Syarani masih belum lagi ya. Ya kan? Cuman guru Syarani begitu ke Makkah, ya kok kada kau lagi, pangsin bersempol kehigan itu di Makkah. Bulik kada kau lagi, bulik. Disitulah Sidin ujar, disitulah Sidin katukannya mengaji tu bahimat Sidin jar. Limpah bahimat lah disitulah Sidin jar dapat ilmu yang mangkaya yang beluruk dapatnya di situ jar. Makanya berdua ini ya kan dikenal di kota Makkah itu pemuda yang sangat cerdas. Sampai digelari keduanya ini dua mutiara dari kota dari Banjar. Nah ini kisahnya dua mutiara dari Banjar ini ulun mendengar langsung daripada yang bercerita ini siapa Al Habib Utsman bin Husain Al Idrus di sini. Sini orang Jawa Barat tapi aslinya orang Banjar. Aslinya sini orang Pangarun. Ya kan orang Mangkau. Nah ini Habib Utsman satu letter dengan berdua ini dan sini mengaji di Mekah juga. Orang besar ini, orang besar. Cukup Habib Utsman nih
kita mengetahui bahwa sini orang besar ketika guru Seman, guru Padang lawan guru Sekumpul waktu dibawa oleh guru Bangil, beelang-elang di mana? Di Jawa, termasuk orang yang dielangi guru Bangil itu adalah Habib Usman. Ya kan? Habib Usman. Ini orang-orang hebat nih. Nah, jadi ujar Habib Usman sendiri bercerita ulun mendengar, ya kan? Aku ujar sendiri kamu tahu kak, waktu aku mengaji di Mekah, lawan guruku, tapi saya tidak menyebut guru situ siapa, saya tidak menyebut. Sewaktu aku mengaji dengan guruku, kemudian lewat yang berdua ini sini. Ya Pak, siapa? Sya'rani lawan Sya'rani lewat. Nah, kemudian guruku itu yang berucap, ya kan? Tidak ada aja guruku, tidak ada sok pemuda di kota Mekah yang melebihi kecerdasan yang berdua ini. Nah, ini jauharatani min Banjar, artinya dua mutiara dari apa? Dari Banjar. Nah, itulah asal usul dua mutiara Banjar. Ya kah? Nah, itulah ya kah? Keduanya itu kenapa jadi digelar dua mutiara Banjar? Ya kah? Asal usulnya dari Habib Usman sini orang Pangarun. Dan ulun kenal baik Presiden. Kenapa? Karena Habib Usman ini waktu di Bandung, waktu terjadi peperangan Bandung Lautan apa? Bandung Lautan Api, sini mengungsi dari Bandung mengungsi ke Tasikmalaya, dan Guring sini nong Abasin ngungsi di rumah kayu ulun di Tasik. Jadi ulun nong situ parak Bandung nong situ tuh. Ya kan? Jadi itu pak sebabnya teh. Jadi ini guru Bangil lawan guru Sya'rani ini memang diakui, dan nama akuinya orang-orang hebat nih. Ya kan? Tidak berapa lama Sidin menjadi terkenal di Makkah itu, dua pemuda yang cerdas. Nah, lagi ya kan Sidin berkisah di antaranya Sidin ini mengaji di Makkah itu di bawah pengawasan guru Kashful Anwar. Mereka di bawah pengawasan yang sangat ketat daripada guru Kashful. Wah, ujar Sidin, aku tabahari Sidin amunnya disuruh guru Kashful seperti kayak apa disuruh ke pasar katanya nukar iwak Sidin. Nukar iwak. Lebih itu diberi Sidin waktu 50 menit katanya, atau setengah jam diberi Sidin waktu. Itu kalau lewat 5 menitnya bulik aku dimamai artinya. Oleh guru Kashful Anwar. 5-nya bulik lipat daripada 30 menit. 5 menit dia lewatnya itu aku dimamai sini. Ujar guru Kashful Anwar, kemana yang menggunakan waktu yang 5 menit itu? Unda memberinya waktu 30 menit itu sudah berhabis. Kenapa jadi lebih aja lagi 5 menit? Kemana waktunya? Nah, itu diantara didikan yang diterapkan oleh guru Kashful Anwar. Ya kan? Makanya guru Kashful Anwar tuh ada herannya setiap kali sih mengirimi surat kepada murid-murid sini, di penghabisan surat itu pasti berucap min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam yang baik itu meninggalkan yang kada bermanfaat. Ya sih, kemana ikan 5 menit itu? Nah, itulah didikan yang ketat dari guru sini. Ini kan syarat tuh alim. Orang ngaji itu syaratnya pintar. Ada bisi duit. Ada bisi guru pulang di antaranya. Dah. Ini banyak juga orang cerdas gurunya lah, ada. Banyak juga ada kita ini pemain jago-jago main bola tapi pelatih kan ada. Ya kan yang bubuhan perkusen itu nang melatihnya nggak bisa. Manchester United nih. Ini paling jago Ciniago. Ya kan? Gurunya jago juga. Makanya para hadirin, ya di ketika guru Kashful Anwar pulang ke Indonesia dan berdua ini ditinggal di Mekah, itulah berdua ini yang menangisan ya. Yang berdua ini menangis ditinggal oleh guru yang sangat dicintai oleh yang berdua ini, yang mendidik ya kan dengan secara ketat kepada silin berdua ini. Cuman guru Kashful Anwar sudah kada apa lagi? Kada risau, kada bimbang lagi, karena silin sudah melihat ya kan sudah kelihatan benar ini jadi orang besar. Dan ulun pernah juga mendengar Kai Malik, kan tahu lah Kai Malik kan? Nah, Kai Malik ini lawan guru Bangil beipar lah. Nah, di sana guru Bangil kawin lawan Kai Malik. Jejak Kai Malik, aku bahari insiden naik haji ke Mekah. Ya kan lawan kakakku guru Seman di Mekah. Dan guru Kashful Anwar ujisin waktu itu masih tinggal di Mekah. Nah, aku sih mengelangi guru Kashful Anwar waktu aku naik haji lawan Kaseman gitu.
Ya kan sama. Jadi di antaranya di sini guru Kasyful Anwar tuh keimungan mengesahkan mang berdua ini. Sya'rani lawan Syarwani. Aku sorong sih mendengar. Ya kan sanjur sana. Ya kan anu mana yang sini. Lang berdua tuh paham sekali aja. Lang berdua tuh paham bujur sekali aja. Imung banget sini dia melihat didikan sini ini bahasa. Nah, kayak itu tak. Tetapi pulang, ya kan? Tetapi pulang yang anehnya tuh kayak ini pula, yang anehnya nih, guru Kasyful Anwar, guru Sya'rani dan guru Syarwani ini sidin mengaji di Mekah, ya kan kurang lebih 10 tahun. Berdua nih, cuman limbahnya bulik, ya kan guru Sya'rani ngaji pulang kemana? Ke Mekah hampir 7 tahun pulang. Jadi guru Sya'rani hampir 17 tahun. Ada guru Bangil sekalinya ada 2 kali lagi. Nah, cuman yang anehnya kayak ini, yang luar biasa kayak ini. Ini berdua ini sewaktu pulang dari Mekah mengajinya itu 10 tahun sudah menjadi ulama besar, sudah menjadi al-alimul alam. Ini yang luar biasanya ini, al-alimul dan alamah ini besar alamah bujur. Kada alamah nawawi ini, Bang. Kan begagaya ini dasar al-alamah. Wih, ini aneh juga pulang. Wih, ini limbah ada orang meninggal. Lalu ditulis aja kadinya didirim beri tetal al-alim, al-allamah, al-arifillah, al-kutub, al-gur, macam-macam. Pina nyaman banget memberi menggelar orang langsung leting paham ya bah iya pengjulnya lang tahu diboyang nih. Tapi yang berdua ini dasar di aku dasar allamah bujur. Al-alimul alamah bujur ya Kak. Nah, dan sewaktu sidin bulik lang berdua ini sewaktu sidin bulik ke Martapura ujar orang yang di kampung ulun lang menyambut nih pintolah lang menyambutnya tuh 40 senoman hadrah itu orang di kampung ulun kisah 40 senoman hadrah sih menyambut orang berdua menunjukkan lang berdua ini memang sudah sebelum pulang sudah masyhur sampai 40. Wih ini jauh kumpulakan lucut mengumpulkan berapa 40 ya kan. Kadang-kadang orang mau habis ada acara sebuting aja bekiawan ke lain loh ya kan. Ini 40 jadi cuman 40 senoman hadrah ini dibagi 2 baharian dibagi 2 20. Kenapa? Karena guru Sya'rani ya kan sidin datang itu kada ke rumah sidin nang di kampung ulun kada, tetapi di rumah ipar sidin nang mau ongkos sini ya di rumah nang di kubah sidin tak. Nah di situ ya kan jadi supaya rami dibagi 2 senoman hadrah. Jadi nang menyambut guru Sya'rani 20, lang menyambut guru Bangil pun berapa 20 senoman hadrah raminya kan, menunjukkan bahwa itu teh sudah menjadi buah bibir orang belum datang tak sudah jadi buah bibir ya kan 10 tahun aja. Oh ini kan ada orang mengaji 17 tahun dan itu ngaji sekalinya bah disuruh orang tahlil jangan aku mampihi disuruh tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah kada aku mampihi untung membawa priwit nih ya kan pas saya mampi ampihan ya orang jadi jurang apa ya gawe 17 tahun soalnya kadang ngaji juga mana apa jadi tukang parkir lucu kan ya kan itu ada ini 10 tahun sudah menjadi alimul allamah sudah masyhur muhaddis ya kan. Guru Sya'rani masyhur muhaddis ya kan. Guru Bangil sudah mengajar di Masjidil Haram disuruh guru sini Said Amin Qutbi namanya. Guru Sya'rani mengajar di Makkah. Syekh Ubaidullah Turki umpat hadir mendengarkan guru Sya'rani mengajar. Ulun langsung mendengar dari guru ulun guru Wahab. Jar guru Wahab waktu aku di Makkah, guru Sya'rani mengajar, itu Syekh Ubaidullah Turki itu umpat hadir mendengarkan guru Sya'rani mengajar di Makkah. Tapi mengajaran muncul aja kan. Kayak senyum melihat murid ini sukses. Ya kah? Ini kada ya kah mandu-andu aja bina pintar nih bari takun ilang gurunya pintar bujur gara anak ulun tuh jar. Iya ujar si anu bujur pintar jar. Ya kan? Nah, ya kan menjar gurunya nya
Nya kurang madahan pintar tuh lihat orang tuh nama madahan tuh pintar juga. Ada kan? Nama madahan pintar bukan krepek dengkek nama madahan nyata pintar. Ya kan pintar nyata elang tahunannya jual kada berkualitas. Ya kan? Berdatang orang tuh lawan di sana kayaknya. Jadi bicara abah nang bebiniannya nih, teburu jadi si anak sekolah juga. Nang tahu kalau si antu nang tanya pintar lah tuh, pintar banget pin bahaya rugi pin ada nerima artinya udah rancak betakung pin nantinya dapat terus menjawabnya kayak 6 tahunan jaidun kali main isim alamat tanwin mungkin berompak nyata ya kan roh itu PL madi intinya tuhnya jadi panggil jaidan jadi makul nyata ya tahunannya kayak itu coba tahun akan lawan gurunya ya kan pintar jangan gitu ya sambil begaru sih padahal namanya ya kan ya kan tapi kalau ini nomor 2 guru-guru sidin yang mengakui Masya Allah. Tapi pulang di zaman itu selain luar biasa kemauan sini luar biasa ya kan guru syara nih mengaji kuitan mati kada manamu ini abah mati kada manamu ini mama mati kada manamu engkau itulah kurang cara mengaji ini seorang salismaan aja dibuli diambili ya anak tidak ngaruh jaring di pondok datang mengambil ya kah menurut hebat tak yang sekolah situ aja kalau kita pian mati ulun mati mah kayak apa teh biar aja nyawa mati lebih baik nyawa mati tapi dalam keadaan berilmu daripada nyawa bulik sembuh tapi nyawa bungol itu mantap ya kah ini kada ya Allah nak jadinya sekolah nyawa makan dari hati ya kak tempe tahu aja sudah bulikatnya nak jadi napa kan barangnya artinya ya kan Masya Allah tapi nomor 2 ini dasar luar biasa rajinnya dasar ya kan ulun pernah orang yang sekamar lawan sidin membakesa itu guru syarani kan contohnya guru syarani amunnya mengaji amunnya malam itu mutolaah ini batis nih diikat di batali malam sampai malam itu diikat batali jadi artinya waktu mutolaah amunnya tak anut apa tuh bangun buka pulang kita engkau itulah orang mengaji ya kah engkau itulah orang mengaji nah engkau itu tak makanya ya kah ditambah lagi zaman itu gurunya Masya Allah banyak benar ya kah banyak benar bahari jago bahari itu bapak jam aja milih gurunya dapat oh ini teliti sudah ya kan harus soalnya palsu ya kan napa kan ngarannya Nurjati napa kan ngarannya ya kan bahari jeung panggilnya zaman aku waktu ngaji sih Masya Allah orang bahapal aja cari orang dapat orang jago kada kegampangan peguruan Syekh Amin Qutbi Syekh Hasan Masyar Syekh Ali Al-Maliki Syekh Said ya kan Syekh Said Al-Yamani Syekh Ahyat Al-Buguri orang Syekh Ali Al-Maliki Syekh Ali Al-Banjari orang jago ditambah pulang orang pulang belajar di pintar nah pada intan Banjar ya kan itu digosok menceronong ya kan ada nang batu Borneo yang bahari dah ada payu lagi ini ya kan lah itu dah nah jadi itulah diantaranya ya kan riwayat daripada almarhum Tuan Guru Kiai Syarwani Abdan Bangir. Tapi ya kah makanya para hadirin ya kah ujar di dalam kata Imam Syafi'i mal fakhru illa li ahli ilmi. Tidak ada kebanggaan yang dapat dibanggakan kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Coba ini guru Bangir lah sekalinya lang mahauli Quran muntai. Lain kampung sih ini jauh benar. Tetapi kenapa kayak itulah sudah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun. Jadi Syafi'i lagi, aku lihat orang-orang yang berilmu itu karimun, pasti dia jadi orang mulia. Ya Kak, di mana aja Anda pasti mulia. Guru Bangil tak ada orang Bangil, tapi di Bangil mulia lah. Padahal itu gudangnya ulah. Gudang ini tapi ngaran si orang alim apa dia baik. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun. Aku melihat orang yang berilmu tuh pasti mulia. Karimun tuh ada berbentuk PL, yang berbentuk PL ada masanya habis. Ya kan nih ada bahabisan mulianya. Ya kan wa in waladatu abaun li'amu. Sekalipun orang alim ini terlahir dari bapak yang bejat.
Ya kan? Walaupun yang abahnya tak kada kau lagi dikisahkan, anaknya alim tetap mulia. Kalau yang iba jadi orang alim tak jadi mulia kan nyawajar. Kenapa? Abahnya alim bahari jadi. Oh kada. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun wa in waladatu abaun li'am, sekalipun dia terlahir dari bapa yang tercela. Sahabat Nabi tak ada yang mengaran Ikrimah, sahabat besar, ya kan? Ya kan, sahabiyun jalil, sahabat besar, ngaran sidin Ikrimah. Ikrimah ini tahu lah ya siapa abahnya? Nah, Abu Jahal. Sedang aja kalau Abu Jahal itu contoh orang bejat. Ada gampangan gelarnya bapak orang bungo sedunia. Ya kan? Tapi Abu Jahal ada bisi anak luar biasa, murid kesayangan Nabi, ngarannya Ikrimah. Nabi pun segan dengan Ikrimah. Kenapa? Karena Ikrimah menjadi orang yang penuh dengan ilmu. Ya, makanya ra'aitul ilma sahibuhu karimun wa in waladatu abaun li'amu, ya kan? Wa yattabi'unahu lihalin. Maka orang alim ini napa aja ujian orang alim orang umpati. Ya kan? Kalau idok litatba'uhu sawamu, sebagaimana binatang tak. Orang alim ini sama lo umanya, amunnya umanya berjalan anaknya sebertaan anak itik umpati. Kenapa? Itulah orang alim. Orang alim, ya kan? Falaulal ilmu ma sa'idat rijalun, ya kan? Jikalau tidak karena ilmu tidak akan beruntung orang itu sendiri. Jadi kenapa jadi beruntung? Karena dia orang yang berilmu. Guru Bangil kenapa jadi hebat kayak ini? Memang sih kurang ilmu. Walaulal ilmu ma sa'idat rijalun wala urifal halal wala haramu, dan niscaya tidak diketahui yang mana yang halal yang mana yang haram tanpa dengan ilmu. Nah, itulah para hadirin, itulah keistimewaan daripada ilmu, ya kan? Makanya kata deh, mal fakhru illa li ahli ilmi. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang yang berilmu. Innahum 'alal huda liman istahda adillahu. Karena orang alim ini kawa ditakuni, itu hebatnya orang alim. Hebatnya orang alim ini itu kawa ditakuni. Tapi amun orang kada alim pak ibadat benar aja, tapi kada alim kada kawa ditakuni. Dah haurnya. Ini juga lihat deh. Oh, akbar. Ditakuni takut anak lain ini dia dasarnya takut. Tapi orang alim ditakuni. Ya apa? Ditakuni. Ulun jar bini ulun mati jar. Ulun lakinya jar. Ulun ada bisi anak jar. Ulun berapa? Seperapat jar. Padahal di galangan aja jawab. Ya kan? Ini hebat orang alim. Innahum al-huda liman istahada adil. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Tapi untuk mencapai itu orang dasar uyuh aja deh. Orang nak mendapat engkau itu tuh orang tuh uyuh. Tadi guru Sya'rani itu deh, nutut ilmu uyuh. Mama mati kada manamu, ni abah mati kada manamu nih. Ada kegampangan. Ya Pak? Nah, kayak itu tah. Wal jahiluna li ahli ilmi ahya'u a'da'u. Biasa orang jahil lawan orang alim ini memusuhi. Kebiasaannya misalnya. Tapi mun urang mah memusuhi orang jahil. Amun ada orang memusuhi kita, sekalinya orang yang memusuhi kita tuh taklim kada kita Abu Jahalnya berarti. Perlu diingat kita. Mungkin kadang-kadang nih ada orang nih buat kebaikan modalnya nih. Sekalinya ada yang menangati di kampung. Ada yang pro, ada yang apa nih? Ada yang kontrak, lalu kita kayak tujuh sama kebaikan dirinya tak ada yang pada ketujuhnya. Rasulullah kan kayak hebatnya aja, ya tak ada yang pada ketujuhnya, apalagi kayak sorong ini aja. Ada main. Jawab, kenapa jawabannya bujur aja. Rasulullah tuh ada yang menyariki, tapi yang menyarikinya Abu Jahal. Tapi amunnya di kampung ada orang yang menangati kita, yang memadahi kita, yang menasihati kita, orangnya patuha kada kita, ta'alim kada kita, kalau kita yang jadi Abu Jahalnya. Ya kan? Lu pina kita. Lu pina pancang-pancang aja lalu. Ya kan? Papus bi'ilmin ta'is hayyan bihi abadan. Ya kan? Makanya ambil keuntungan olehmu dengan apa? Ya kan? Papus bi'ilmin dengan ikam bisi'il ilmunya. Kan keuntungan itu banyak, ada keuntungan dengan harta, ada keuntungan dengan pangkat, ada keuntungan bisi bini baik rupa atau bini bisi laki baik rupa. Tapi jangan sih papus bi'ilmin.
ambil keuntungan oleh mengusahakan ikam jadi orang yang beruntung, tapi biilmin, untungnya itu karena ikam orang yang berilmu. Ta'is hayyan bihi abada, ikam akan hidup selama-lamanya walaupun mati. Guru Bangi sudah 30 berapa deh? 34 dikenang orang lagi. Maka nggak kayak ini kita makin belawas makin bawah, makin bebanyak aja tak. Ya, paling ulun kita kan datang lagi nyari undang orang lagi. Papus bi ilmin ta'is bi hayyan abada wan nasu mauta, manusia itu pada mati sebentar, wa ahlul ilmi ahya'u, tapi orang berilmu tetap masih hidup. Tapi orang yang ada berilmu jangan tanya mati, waktu hidup aja sama dia pada orang mati. Kenapa orang ada pernah menguyanya? Kadang-kadang di rumah kita diundang orang. Kenapa tahu orang gancang aja gawiannya? Ya kan? Iya. Tapi orang alim sing jauhan dulu hari sudah orang telepon, enak yang datang ulang. Belum kan acaranya apa-apa sudah disuruh iba anu iwak apa dulu dianjuri. Biar dulu aja. Wah, masya Allah. Tapi bukan itulah yang dicari, bukan Bang. Ya kan? Tapi itulah sudah kelebihan. Makanya min fadlil ilmi liman khadama ayyaj'alan nasa kullahum khadama. Setengah daripada keistimewaan ilmu bagi orang yang berhadam dengan ilmu, dijadikannya manusia itu seperti jadi hadam. Jadi hadamnya. Itu kehebatannya ilmu. Kalau tahu pejabatnya, kalau orang suginya, kesebertaan lintuk di hadapan orang alim. Ini setengah daripada kemuliaan. Makanya dia Allah Ta'ala, ya kan, yarfa'illahu, ini kalau dia bapak ipang Qurannya sudah ada, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajat. Beberapa derajat orang berilmu di atas daripada orang yang kada berilmu, itu beberapa derajat. Ujar Ibnu Abbas, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bisab'imi'ati darajat. Ikam tahulah, yang di Quran beberapa derajat itu berapa? Itu maksudnya derajat itu, ya kan? Dengan 700 derajatnya. Ya kan? 700 itu perbedaan kita. Ya kalau orang di militer pangkat desa berapa tak? Pangkat bintang berapa bintang? Bintang penuh nih berapa? Bintang penuh berapa? 4 nih, ya berapa? Ya kan? Bintang 5 di Indonesia ini cuma ada 3 orang aja. Pak Harto, Nasution, dan Pak Dirman itu jadi yang bintang 5, yang lain ada, yang lain 4 aja. 4 itu bintang mencapai 4 lucut. Kadang-kadang makan pisang lah, tembak kurang sini. Karena mencapai bintang syuting aja ya. Ya kan? Punya kemanjungan pada hidung, kena hidungnya, kena pisangnya. Lil mu'minin ya kan? Darajatun fawqal mu'minin bisa ini hati darajat dengan 700 derajatnya. Bintang ulama itu berapa tuh? 700 bintangnya. Wa baina kulli darajatain, dan di antara 2 derajat hendak mencapai naik ke 1 bintang, ya kan? Ya kan? Khomsumi'ati sanah, 500 tahun beribadat hanya kau mencapai 1 bintang. Itu kayak apa? Ya kan? Tingginya derajatnya ulama. Ya kan? Nah itulah. Makanya Nabi di hadis lagi, fadlul alim 'alal 'abid, kelebihan orang alim dibanding dengan hanya pak ibadat aja orang itu. Ya kan? Gawe kayak ini pengalaman nah. Orang alim ya kan menabas di padang aja gawian. Limanya buliknya, uyuhan tak bantai jadi rumah. Tapi ujar Nabi, fadlul alim, kelebihan orang alim 'alal 'abid, ya kan dibanding lawan orang yang pak ibadat. Kafadli, seperti kelebihan aku jadi ala adna, ya kan dibanding dengan orang yang serendah-rendah, ala adna rajul minkum, atas serendah-rendah lelakian daripada kamu hai sahabatku, ya kan? Nabi dibanding lawan sahabat yang paling rendah, nang itu tak kelebihan orang alim dibanding dengan orang ahli ibadah. Sahabat ini kan adna minkum tuh serendah-rendah kamu tuh bukan kamu kita nih, Pak. Kamu sahabat. Ya kan? Iya, kamu kayak itu. Sahabat nih, ada kegampangan sahabat. Pernah orang ditakuni, Ibnu Mubarak ditakuni orang, ini Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Lu kan kenal aja, dia kan? Ya kan? Orang bertakun dengan Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah bin Mubarak lawan Nabi ini lebih 100 tahun dikit aja. Dakuni orang, ya kan? An Muawiyah wa Umar bin Abdul Aziz.
ayyuhuma afdal. Wahai Abdullah bin Mubarak, mana hebat Umar bin Abdul Aziz yang seorang raja yang terkenal sangat adil luar biasa. Di zaman itu binatang aja tak pernah dalam kelahiannya lagi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya kan, mana hebat Umar bin Abdul Aziz yang terkenal keadilannya itu dibanding dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini sahabat Nabi, anggaplah paling rendah daripada sahabat Nabi. Mana apa jawabnya Abdullah bin Mubarak? Jadi bin Mubarak, lagu barun, sungguh debu, dakhala yang masuk pami parosi Muawiyah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khairun min mi'ati Umar bin Abdul Aziz. Ya, ikam tahukah itu debu yang masuk di hidungnya kudanya Muawiyah, yang mana Muawiyah ini ikut berperang lawan Rasulullah. Jangankan Muawiyahnya, artinya ingin debu yang masuk ke hidungnya kudanya Muawiyah dibanding dengan Umar bin Abdul Aziz. Jangan sehitung 100 lah Umar bin Abdul Aziz ada tahan dengan debu yang masuk di dalam hidungnya kudanya Muawiyah, ya kan, karena beserta dengan Rasulullah. Coba, sedangkan itu dia diucap kelebihannya orang alim, ya kan, seperti kelebihanku dibanding dengan orang yang paling rendah daripada kamu, hai sahabat. Wahai sahabatku, apalagi orang alim dibanding lawan kita, nenek. Kerepek dengket, nenek. Wadah. Nah, itulah kemuliaannya orang alim. Jadi alhamdulillah, ya kan, di sini kita berkumpul, di sini kita menghauli orang yang dasar bujur-bujur orang alim. Ya kan? Ini kan aliman lagi, Pak, nenek. Dasar orang yang bujur-bujur alim. Alamah bujur orang nih, ya kan. Nah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari acara ini. Mudah-mudahan kita, ya kan, cinta, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada mereka itu. Karena yang mendapatkan syafaat di hari kiamat tuh kata Rasulullah tuh orang tuh 3. Pertama al-anbiya, para nabi. Ini bisa memberikan syafaat. Yaitu pulang summa syuhada, kemudian orang mati naba. Summal ulama, kemudian orang-orang yang bujur-bujur alim itu kena bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, inilah yang kita cari. Soalnya kita ini amunnya mengingat amal ibadah kita oleh Allah tipis harapan kita si amal, ya kan. Nah, yang kita harapnya gini, ikam nang bakas mahauli aku kan, ya, ikam kalau membantu haul aku, sini kan. Nah, inilah yang kita cari, ya kan. Makanya ujar Anas bin Malik, ya kan, seluruh hadisnya Rasulullah yang pernah diucapkan Nabi, yang paling kucintai, yang paling kusayangi adalah kayak sabda Nabi, almar'u ma'aman ahab. Ada juga anta ma'aman ahbab, anta ma'aman ahbabta, ya kan. Nah, ini yang paling kusuka, yang paling kucintai. Makanya di sini Anas, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlihi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Aku setelah memeluk agama Islam, aku kada pernah gembira segembira mendengar hadis Nabi, engkau akan beserta dengan orang-orang yang engkau cintai. Gitu cinta. Makanya jar Anas bin Malik, uhibbun Nabi, aku cintai itu Nabi. Wa Abu Bakrin, aku cintai itu Abu Bakar. Wa Umar, aku cintai itu Sayyidina Umar. Li'anni arju an akuna ma'hum, karena aku berharap bahwa aku nanti akan bersama dengan mereka itu. Nah, itulah yang kita harap. Inilah kita ketuju. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang kita cintai, orang yang kita hauli, terutama yang malam ini kita hauli adalah al-alimul allamah, ya Kak Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan Bengin Al-Banjari. Nah, mungkin hanya itulah sekedar yang ulun sampaikan. Minta ampun, minta maaf kalau pina terlalu lanjang, dan minta ampun juga kalau pina ada yang tidak berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.